Ikhwan, saya berikan sedikit penjelasan tentang orang-orang LGBT ya, LGBT Indonesia. Sekarang ini daftar LGBT di Indonesia melonjak pesat, dan ini difaktori oleh beberapa pemuda yang pertama hidup hedonis, pengen nyoba, dan anehnya di sini tidak ada perlindungan konstitusi sekecil apapun. Bahkan MK kemarin mau mengeluarkan aturan pun gagal. Saya sendiri ketika itu menjadi saksi ahli di bidang syariah, akhirnya tidak cool, ya, nggak cool. Alias LGBT, hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada sanksi apapun, tidak dipersoalkan oleh hukum positif Indonesia. Ini antum anak kasih sekedar informasi, ya. Oleh karena itu, di sini pesan buat anak antum, ibu-ibu. Solusinya cuma satu, SDM, selamatkan diri masing-masing. Ya, jaga buah hati kita, sekolahannya dibantu, pergaulan lingkungannya dikontrol, teman-teman di kampungnya diawasi. Nabi Adam diturunkan di Mekah, kemudian jadi Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya disebut Jeddah, yaitu nenek. Nah, adapun kisah cinta pertemuan Hawa sama Adam di Jabal Rahmah sulit untuk dibuktikan karena hanya Israiliyat yang kita dapat. Untuk mendalami itu, antum baca di buku-buku sejarah seperti Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnul Asir. Kemudian Nabi sekalian punya anak Sis. Setelah Sis beranak pinak, maka dia migran ke daerah Somalia, yaitu Irak. Di sanalah akhirnya memiliki anak, di antaranya yang paling menonjol adalah Nuh. Nuh alaihissalam setelah pasca banjir dan kapalnya mendarat di daerah namanya Judi. Itu melihat di dalam Al-Quran. Jadi datanya lengkap. Itu, ya. Judi daerah namanya. Ya. Surat Hud ayat 44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Wahai air, ya, wahai bumi, seraplah airmu. Wa ya sama'u aqli'i. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amru. Wastawat, kemudian akhirnya banjir itu reda, banjir itu surut. Wastawat 'alal judi, perahunya mendarat di daerah namanya Judi. Judi daerah tepat letaknya antara perbatasan Irak dengan Turki. Antum tahu nggak? Ini saya baru beritahu. Antum ngapain aja? Ya. Kemudian di sanalah beliau membangun rumah tangga baru. Karena anak sebagiannya meninggal, istri sebagiannya meninggal. Dan tolong diperhatikan, Nabi Nuh alaihissalam itu wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kecuali sedikit, yaitu 4. Istri 1 karena satunya berkhianat, akhirnya kafir, ya kan? Ketemuan 3 anaknya. Sam pertama. Sam akhirnya melahirkan bangsa 3, Sumeria, Persia, Romawi. Kemudian yang keduanya Ham. Ham ini punya anak namanya Sudan. Akhirnya tinggal di daerah Afrika. Tepatnya negeri sekarang namanya Sudan. Kemudian yang ketiga ada nama anak Yafid. Yafid ini punya 2 anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Yunan itu akhirnya tinggal di pegunungan Yunan, Tibet. Yunan ini punya 2 anak, Mongol sama Tartar. Mongol akhirnya meniru dan juga melanjutkan karir nenek moyangnya, yaitu tinggal di pedalaman, mengembala, berburu. Kemudian Tartar menjadi orang-orang yang tinggal di perkotaan dan pantai, serta berlayar.
Makanya pada dekade tertentu di antara mereka nyampe Jawa. Sehingga Tom Raffles, ahli sejarah dari Inggris, yang dulu pernah menjadi gubernur jenderal Inggris setelah merebut dari Belanda di Indonesia, dia mensinyalir nenek moyang asal kita adalah siapa? Tartak. Bukan Sam, bukan Ham. Tapi Tartak. Makanya kita itu punakannya Yajud. Ini potongannya wangel diatur. Warna wong Surabaya itu asli mungkin. Karena pendaratan itu dari mana? Tuban, Gresik. Itu dan pelayaran dulu cukup canggih. Makanya dari salian pada era Gajah Mada itu yang menjadi andalan adalah maritim. Sehingga istananya diletakkan di pinggir Sungai Berantas dan pelayarannya sampai Afrika. Begitu juga Sriwijaya. Membangun hubungan dengan negara-negara Arab. Apalagi pada zaman Utsman bin Affan sudah memiliki 1.700 armada kapal besar. Makanya Utsman bin Affan ketika mengadakan perang Datus Sawari, itu ratusan kapal disambung kemudian dijadikan seperti dataran di tengah lautan. Makanya cukup dahsyat perang itu yang akhirnya Allah menangkan. Oke. Hadirin sekalian, kita ngusut berarti dari Sam. Akhirnya lahirlah anak namanya Taruh atau Tarikh. Tarikh inilah bapaknya Nabi Ibrahim, punya dua anak, Harun sama Ibrahim. Sehingga Harun ini punya anak namanya Lut. Makanya Lut ini anak pamannya Nabi Ibrahim. Makanya hidup satu masa. Allah utus Nabi Ibrahim di mana? Mas ngerti ini apa sampai? Ya mbak ya nyambung titik-titik loh. Di mana? Beliau lahir di Babilonia, kemudian hijrah ke Palestina. Nabi Lut diutus oleh Allah di daerah namanya Sadum. Sadum itu tepatnya di daerah sekitar Yordania. Nah, di Yordania dulu itu ada 5 negeri. Yang terbesar adalah Sadum. Makanya sampai orang yang melakukan perbuatan lutiyah itu disebut sodomi. Nisbat kepada Sodom. Kemudian negeri yang paling besar kedua adalah Dauma. Dan sekarang masih ada. Terus kemudian yang ketiga adalah Son'ah. Terus yang keempat adalah So'wah. Kemudian yang kelimanya adalah Ataroh. Negeri inilah yang akhirnya ditenggelamkan Allah. Kembali lagi, kemana tadi? Surat Hud. Nah, keempat. 60. Coba kita awali dari 60. Kok saya jadi bingung sendiri. Oke, mana tadi? Gara-gara sampean. Oke. 74. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. Yang sebelumnya ini malaikat itu datang kepada Ibrahim ya, menjelma tamu, disembelihkan pedet. Pedet itu apa? Itu anak sapi. Masya Allah. Ini pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim itu paling senang nyambut tamu? Makanya akhirnya Jibril, Israfil, Mikail datang menjelma tamu. Karena memang tradisi yang sudah berkembang di keluarganya dan menjadi mengakar urat, cinta melayani tamu. Makanya rata-rata tamu itu kalau datang disembelihkan apa? Pedet. Itu. Nek sampean itu. Opon telur itu. Paling juga itu segelas air. Makanya bertamu 5 tempat itu air semuanya. Pulang pasti kencing. Gitu. Masya Allah. Bantu melakukan hari raya bertamu ini, Mas, teh, pulang akhirnya apa? Itu. Ya, pedet. Ini bagian dari menghormati tamu. Makanya minim-minimnya itu kalau ada tamu 3 hari disembelihkan ayam.
Melototin gue loh. Itu salah nggak saya? Salah nggak, Pak? Kok melotot? Aduh, dasar pelit lah. Diusulin gini aja melotot. Oke, ini bagian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan 3 hari. Kemudian ketika ditawari, ya, antum bisa biar ngelihat ini ayatnya, antum lihat, ya. Jadi ketika ditawari makan, ya, malaikat atau yang menjelma orang-orang tersebut, tamu, tangannya itu nggak bisa ngambil makanan. Loh, ditawari makan, akhirnya, wahai Nabi Ibrahim, saya adalah Jibril, ini Mikail, ini Israfil. Masya Allah, ingin mengabarkan siapa? Istrinya akan punya anak. Ya, sebentar. Kita lihat Ad-Dariyat. Hadisu dhaifi Ibrahim al-mukrami. Surat Ad-Dariyat 24. Apakah kamu ingin tahu tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Salam sejahtera kepada kaum yang aneh. Anehnya, ini orang nggak ada tanda-tanda bepergian. Persis seperti Nabi Muhammad kedatangan Jibril, tapi nggak kenal. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Kemudian akhirnya meminta keluarganya untuk masak pedet yang gemuk. Itu, Pak. Dan ini merupakan suatu hal yang bukan diada-ada, dipaksa-paksa, karena memang juga Nabi Ibrahim itu pengembala ulung sapi. Sapinya banyak. Tuh, makanya pekerjaan yang paling mulia itu pertama peternakan sama pertanian. Karena apa? 90% mengandalkan usaha dari Allah. 10% usaha kita. Antum lihat pertanian. Tinggal ngelempar, antum ngodoti dewe. Loh, ini wedhus segede dewe. Sapi langsung motot dewe. Nah kan gitu. Usaha dari Allah. Kita tinggal nyembelih, lo nggak bersyukur, suruh sholat aja. Itu apa nggak mangkel iku wedhuse. Gak cari wedhus wis ngene ae, Mas. Aku sing nyembelih sampean. Aku sing gantian kok. Saiki aku sing sholat, sampean tak sembelih. Ya kira-kira gimana? Emang nggak sakit disembelih ribuan apa itu? Apa sih? Ayam kita sembelih. Kambing, Masya Allah. Terus فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Disuguhkan, ayo makan. Ternyata nggak mau makan. Tangannya diulurkan itu malah masuk ke dalam daging sapi. Tapi nggak kena-kena. Wah, ini pasti orang aneh. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Akhirnya Nabi Ibrahim ada kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Bukan takut seperti antum takut kuntilanak. Enggak, enggak. Takut tidaklah malaikat turun, pasti akan ada huru-hara. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Jangan takut. Akhirnya malaikat itu memberikan kabar tentang anak yang akan lahir. Alim. Ini menunjukkan yang lahir maksudnya adalah Ishak, bukan Ismail. Karena Ismail dicuruki di dalam Al-Quran itu halim. Di sini Allah kasih gulamin alim, berarti Ishak. Oleh karena itu yang disembelih bukan Ishak tetapi Ismail. Karena di tengah para ulama ahli sunnati wal jamaah atau ulama Islam terjadi perselisihan. Siapa yang disembelih? Ishak apa Ismail? Kebanyakan para ulama mengatakan siapa? Ismail. Yang Ishak disembelihnya di batu, atas batu Aqsa yang sekarang didirikan masjid yang kubahnya. Apa itu?
kubahnya itu loh Pak, emas itu di situ. Tetapi ahli sunnah wal jamaah ulama kebanyakan Nabi Ismail dan di sebelahnya di mana? Di Mekah. Lanjut, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhah. Setelah ada bisik-bisik dari tamu itu, istrinya akan punya anak, apalagi yang menghabarkan malaikat, langsung dia keluar kaget. Masa iya nenek-nenek begini punya anak? Umur 85, coba. Loh itu. Kaget nggak, Bu? Itu kaget. Tapi kok lemes banget jawabnya. Fasakkat wajha wa qalat ajuzun aqim. Nenek-nenek mandul, masa iya punya anak? Maka qalu kadzalika qala rabbuk, ini sudah putusan Tuhanmu wahai Sarah, innahu huwal hakimul alim. Terus qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Sekarang kamu mau kemana? Jadi Nabi Ibrahim karena nggak mungkin tadi khifah tadi takut, alias nggak mungkin malaikat yang gede-gede ini, makanya pentolan malaikat itu 3, Mikail, Israfil, sama Jibril. Makanya Rasulullah sering menyandarkan Rob dengan malaikat selalu yang disebut Jibril, Mikail, Israfil. Contoh dalam doa itu apa namanya? Iftitah. Allahumma robba Jibraila wa Mikala wa Israfila fatiras samawati dan seterusnya. Makanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Tahawiyah, Ru'usul Malaika, pimpinan malaikat itu 3, Jibril, Mikail, Israfil. Dan ini selalu runcang-runcung kalau kemana-mana mau mengazab kaum. Gitu. Makanya Yahudi paling nggak suka malaikat 3 ini. Karena sering mengadab nenek moyangnya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah, malaikat yang paling dimusuhi orang Yahudi siapa? Jibril. Gitu. Akhirnya qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, kami diutus Allah untuk menemui datang kepada kaum yang mujrim. Yang tidak lain adalah kaum Lut yang melakukan satu kekejian. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang tidak pernah dilakukan siapapun di muka bumi ini sebelumnya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kalau bukan karena cerita Al-Quran, tidak pernah terbersit perbuatan itu. Laki datengin laki, bejo kawin karo mengatno. Coba. Nggak pernah kegambar. Makanya Imam Mujahid mengatakan, seandainya kaum Lutiyah, yaitu LGBT, mandi dengan seluruh air hujan dari langit, dan seluruh air di bumi ini belum bisa membersihkan najisnya. Dan ada suatu riwayat, Allah mengutuk 7 turunannya, kaum LGBT. Dan masing-masing turunan dikutuk 3 kali. Mal'un, mal'un, mal'un. Nah, kenapa? Sejarahnya, kaum Nabi Lut melakukan tindakan itu. Yaitu homo. Antum tahu nggak sebabnya? Ini apa, Mas? Ini madu. Oh, Masya Allah. Ini madu tua, ini budak. Ciri-ciri madu tua budak, kalau madu muda bening. Loh, bener nggak Mas Sam? Oke, dilanjutin. Cerita apa namu? Jangan dipak. Ngomong apa mau Mas? Mas? Hah? Kau? Disebutkan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, diawali dengan perempuannya yang melakukan hubungan dengan perempuan. Jadi, sebetulnya yang pertama kali melakukan hubungan sejenis itu perempuan. Akhirnya apa? Lakinya nggak dapat saluran. Lama-lama kemana? Akhirnya mencari laki dengan laki. Makanya kenapa di Islam itu kalau seandainya laki-laki mengajak istrinya, walaupun sedang di dapur, walaupun di pelana kuda, ibaratnya gitu loh Mas. Yojo beneran ngono ya, tega banget sampean itu loh. Ya, maksudnya ibaratnya gitu. Wajib diladeni. Itu sampai kata Rasulullah SAW, ayyuma mra'atin, ayyuma rajulin da'atuhum mra'at ini, ayyuma imra'atin da'aha
zawjuha ila firasyiha. Perempuan mana aja yang diajak suaminya ke tempat tidurnya, fa'abat, kemudian menolak, fabata ghadbana 'alaiha, semalaman suntuk marah sama dia karena nggak dilayani itu. La'anat hal malaika, dikutuk malaikat hatta tusbih, sampai pagi. Dan ibu-ibu tolong diperhatikan, hubungan itu bukan seperti bikin apa? Kopi teh bisa ditunda 5 jam, ditunda 5 menit aja expired. Nah, itu loh. Dan tolong diperhatikan, waspadalah, waspadalah. Persaingan ketat. Harus ngombe sih Mas. Loh, bener nggak aku? Iya. Aja ngomong poligami Mas. Anang bukan mau soal itu, aja nggih penyakit temen. Engko ae gua nak mulai, ya. Go. Ya. Linursila alaihim hijaratan min tin. Akhirnya diri sekalian membikin laki-lakinya kaum Lot mencari alternatif. Semacam balas dendam. Kalau perempuan suka perempuan, ya udah. Saya laki suka laki. Akhirnya kisah datangnya. 3 malaikat mendatangin Nabi Lut yang sedang mengembala kambing. Tolong diperhatikan, hampir semua nabi yang diutus Allah di negeri Yordania itu pengembala kambing semua. Nabi Syuaib di Yordania pengembala kambing. Nabi Lut pengembala kambing. Nabi Musa juga beberapa tahun ikut mertuanya ngembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin bu'is illa waqad ra'al ghanam," rawahul Bukhari. Tidak ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Dan hikmahnya berkali-kali saya sampaikan dimanapun. Kenapa? Sampelnya mengembala kambing nggak banteng. Itu karena ternyata hikmahnya nabi ini dilatih leadership. Kepemimpinan paling mendalam ketika seorang pemimpin mampu membela makhluk yang paling lemah. Dan tidak ada hewan paling lemah dan tidak berdaya dan tidak punya alat apa-apa untuk membela di depan musuhnya kecuali kambing. Coba, kambing di depan serigala, pasrah, pasrah. Nando, ya nggak ada manfaatnya. Apalagi singa, kelenger. Ya Allah. Kalau kamu sudah mampu melindungi makhluk yang paling lemah, yaitu si kambing, kamu akan berhasil nanti menjadi pemimpin. Makanya ukuran keberhasilan seorang pemimpin di dalam Islam, mampu membela dan melindungi yang paling lemah. Makanya disebutkan dalam suatu asar, al-imam dhillullahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi sebagai berteduh setiap orang yang teraniaya. Itu, paham nggak yang gue omong ini? Barangkali antum mau nyalak gitu loh Mas. Saya beritahu. Nah, akhirnya datang di tempat pengembalaan pinggir sungai. Ketika itu Nabi Lut sedang mau pulang. Sebelum pulang, diminumin dulu. Karena di sana itu Pak, banyak tempat oasis ya. Tempat-tempat air. Makanya ketika Nabi Musa melihat 2 putrinya Nabi Syuaib sedang meminumkan kambingnya, itu di tempat oasis gitu ya. Dan di sana memang ada sungai yang mengalir yang ya panjangnya itu hampir 80 kilometer itu ya. Itu sepanjang masa. Subhanallah, di tengah gurun pasir yang seperti itu ada. Ya. Nah, menjelma dalam bentuk anak muda yang ganteng. Tuh, katanya 3 malaikat tersebut, "Wahai Tuan Lut, boleh nggak saya bermalam hari ini?" Karena memang menjelang maghrib sudah datangnya. Habis asar begitu. Waduh, sangat senang saya. Tapi kamu akan menjadi sasaran ini, kaum saya. Aduh, aduh. Nah, ini. Makanya, akhirnya, antum lihat surat Hud tadi, ayat berapa? 74 tadi loh Pak. Sampai suka gampang lupa loh. Minum seri profit Mas. Ya. Surat Hud ayat 74. Bagaimana datangnya malaikat tersebut? Falamma dhahaba an Ibrahim ar-rawu wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Setelah diberitahu istrinya mau punya anak, kemudian berdialog soal masalah Lut. Nabi Ibrahim ternyata sudah dengar
bejatnya kaum Nabi Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ibrahim itu orangnya lapang dada, welas asih, lembut hati, dan dekat sama Allah. Makanya tampilan Nabi Ibrahim itu orangnya itu, Masya Allah, ya, gampang nangis, gampang tersentuh. Makanya bagaimana dakwahnya kepada bapaknya yang begitu lembut, tapi akhirnya ditolak. Ya, bapaknya itu namanya Tarikh atau Taruh, yang tidak lain punya lakop namanya Azar, yang artinya pembuat patung. Itu. Makanya disebut Ibrahim. Bahasa Arabnya itu dari kalimat abun, rahimun, yang welas asih. Bapak yang welas asih. Karena halimun awwahum munib. Ya Ibrahimu a'rid an hadha. Wahai Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim itu nampaknya mencoba menego malaikat. Jangan diadab. Tapi Allah mengatakan, wahai Ibrahim, a'ridan hadza, udah, itu bukan urusanmu. Innahu qad jaa'a amru rabbik, sudah menjadi putusan Allah. Akan terjadi adab yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Udah. Nabi Ibrahim pasrah. Hanya sekedar memberikan usulan. Nabi Ibrahim pernah juga kedatangan malaikat, tapi malaikat maut. Mau dicabut nyawanya. Akhirnya nggak mau. Dan semua nabi itu matinya ditawari. Mau mati sekarang nggak? Kalau antum nggak perlu. Apain? Cabut-cabut aja. Akhirnya datang kembali karena Allah sudah memutuskan. Datang kembali, malaikat maut menjelma orang yang tua renta kena penyakit Parkinson. Kalau makan nggak bisa. Kekerasan sedikit masuk hidung, nggak dikerasin nggak masuk-masuk. Terus habis itu ngecas. Nabi Ibrahim tanya, Pak, Bapak umur berapa? Kurang lebih 95, Ibrahim. Akhirnya dia mohon, ya Allah, cabutlah nyawaku sebelum umur seperti ini. Makanya Pak, kita mohon kepada Allah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Setiap habis tasyahud mau salam, 5 keburukan dunia akhirat, dohir batin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur, wa a'udzubika min fitnatid dunya, wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari bakhil, aku berlindung dari pengecut, aku berlindung dikembalikan dalam kondisi tua renta sampai pikun. Makanya kalau berdoa panjang umur ini begini, dengerin. Ya Allah, panjangkan umur saya, berkahi hidup saya, sehatkan badan saya. Untuk apa panjang sampai 80, pikun separuh. Enggak ono gunane. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila adzalil wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung dari fitnahnya dunia, wa azabil qabri, dan azab kubur. Karena fitnah dunia itu muasyak. Kadang kita kuat untuk menanggungnya, kadang kita tidak kuat untuk menanggung. Dan fitnah itu tidak selamanya bentuk ujian yang menyedihkan. Orang sekarang ini dunia fitnah, jabatan fitnah, ketenaran juga fitnah. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami dulu diuji zaman Rasulullah dengan kesulitan, banyak yang sabar. Sekarang diuji oleh Allah dengan kemudahan dan melimpahnya harta, banyak yang nggak sabar. Kita lanjut. Wa amma walamma ja'at walamma ja'at rusuluna lutan si abihim. Ketika Lut kedatangan utusan Allah tadi, langsung, aduh, ya Allah, ini kayaknya aneh. Kemudian Nabi Ibrahim usul kepada 3 malaikat tersebut yang belum tahu kalau itu malaikat. Ke sana, kita masuk rumah nanti menjelang maghrib ya. Kita muter-muter di sini aja. Kenapa enak? Kalau kita datang ke sana dalam keadaan terang, pasti kaumku akan menyerbu kamu. Akan menjadikan sasaran. Karena ganteng, kelemis, kinyis. Lo itu kan senengannya siapa? LGBT. Makanya nggak ada anggota LGBT umur di atas 60. Opone sing dilus-lus. Kan gitu. Wes tua, wes elek, wes bokek. Kan gitu. Akhirnya dari sekalian, saya yakin nggak bisa mengatasi mereka nanti kalau diserbu. Waqala
Hadza yaumun asib. Ini hari paling duka dalam hidup saya. Ini hari paling duka. Kiamat sugro ibarat. Wa ja'ahu qaumu, betul. Setelah sampai rumah menjelang maghrib sudah remang-remang. Sebetulnya amal. Karena masuknya dari belakang rumah dalam kondisi sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang tahu. Ternyata dipocorkan oleh istrinya. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, fakhanatahuma. Kedua istri Nabi Nuh sama Lut khianat. Maksudnya membocorkan kehadiran tamu yang ganteng, klemis, kinyis-kinyis. Senengannya kaum LGBT. Akhirnya apa? Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Langsung kaumnya datang menyerbu tanpa mengenal ampun. Langsung. Udah. Hilang kesadarannya. Melihat orang ganteng. Itu. Terus nggak tahan gitu loh, Pak. Terus kemudian wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Sebelumnya sudah melakukan itu. Maksudnya pelaku-pelaku LGBT yang sudah biasa. Qala ya qaumi haula'i banati. Wahai kaumku, itu anak-anak perempuan kita, ambil. Maksudnya nikahin mereka. Kenapa kamu sekarang ngerebut laki-laki? Hunna atharu lakum. Mereka-mereka itu lebih bersih. Dan tujuan hidup tercapai, yaitu apa? Menurunkan keturunan dengan pernikahan laki sama perempuan. Perempuan sama laki. Bukan laki sama laki. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, hasilnya apa? Beduh. Fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap perbuatan kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah sehingga kamu memilih laki daripada tukhzuni bi dhaifi. Jangan kamu bikin malu saya di depan tamu saya. Malu-maluin aja. Itu. Akhirnya jawaban kaumnya apa, Pak? Jawaban kaumnya kepada Nabi Lut. Akhriju ala Lut min qaryatikum. Usir aja Lut model seperti ini sama pengikutnya. Innahum unas. Kau ini unasun yatatoharun. Ini manusia sok suci. Nah, ternyata nggak sekarang orang bejat, mujrim, orang yang jahat, orang yang jelek. Kalau ngata-ngatain orang yang bersih, orang yang ingin baik, sok alim loh, sok suci. Dan itu ternyata bahasa itu digunakan dari mulai zaman Nabi Lut sampai sekarang. Sok suci loh. Jangan sok suci, Mas. Tuh, kasih suap nggak mau, sok suci loh. Diajak untuk minum barang nggak mau, sok suci loh. Diajak untuk sekarang ini korupsi barang-barang, sok suci loh. Itu dalil kaumnya Nabi Lut untuk diberikan kepada Nabi Lut bersama pengikutnya. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ. Apakah kalian ini nggak ada satupun yang berakal waras? Masya Allah. Nabi Lut sudah berargumen mentok, sudah menunjukkan ketidakmampuan untuk menghalau mereka. Mikir dong, apa nggak ada di antara kalian yang berakal sehat? Mikir waras. Masa kamu sekarang nyenangin laki ke laki? Ini ucapan Nabi Lut. Qalu, Mbak, tampilan orang ahli maksiat dimanapun gablek kalau sudah kecanduan. Qalu laqad alimta ma lana min banatik. Lut, kamu kan tahu kita ini nggak suka sama perempuan. Coba, Pak, terang-terangan ngomong. Gablek nggak? Bandel. Nabi Lut, kamu kan tahu kami ini nggak suka sama perempuan. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu apa keinginan kita. Itu aja lo nggak tahu loh. Gitu kan, gitu bahasanya. Ngerti nggak? Gitu. Gitu bahasa kita. Ngerti nggak? Tuh.
Akhirnya ketika itu Nabi Lut sudah nggak berdaya. Rumahnya pintu didorong orang, kemudian mau menyerbu garap orang tersebut. Akhirnya, Lut, sekarang kamu pergi bersama keluargamu lewat jalan belakang. Saya Jibril, ini Mikail, ini Israfil. Pergi kamu. Jangan nengok-nengok. Kalau nanti sudah datang azab, langsung orang itu digibas dengan ini sayapnya, semuanya buta dan sebagainya, meninggal dunia. Akhirnya, ketika Nabi Nuh sudah merasa tidak mampu menghadapi mereka, qala law anna li bikum quwwah. Seandainya aku bisa punya kekuatan mengusir kalian, saya bisa minta tolong kepada kabilah yang kuat, yang mendukung saya libas kalian. Tapi saya nggak punya siapa-siapa. Tapi ini bukan berarti Nabi Lut lupa dengan Allah, enggak. Maksudnya sebab. Sebab-sebab untuk melawan mereka kan pakai kalau perang senjata. Enggak punya apa-apa. Qalu ya Lut, inna rusulu rabbik. Kemudian Jibril, Mikail, Israfil, Lut, kami adalah utusan-utusan Allah. Mereka tidak akan fa'asri bi ahlik. Sekarang kamu pergi. Lari. Ini juga minkum ahadun. Jangan nengok-nengok. Para gemuruh, ledakan besar, cenceritan berbagai macam hewan, ternak, termasuk anjing-anjing yang menggonggong malam hari itu, pasti bikin kaget. Jangan nengok. Illa mro'atak, kecuali istrimu. Lari juga. Cuman di dalam perjalanan, aduh kasihan. Kaum saya ke azab. Akhirnya tanah yang diinjek longsor. Walhasil innahu musibuha. Dia kena bencana azab. Ma asabahum. Seperti yang mengenai mereka. Inna mau'idahumus subuhu. Pas azabnya itu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu dekat? No. Ini sahabat Lut. Ini nanti azab datang subuh. Lari cepat. Keluar, Masya Allah Pak. Menjelang subuh itu, tanah yang diinjek itu longsor. Terakhir batasan akhirnya. Ternyata yang diinjek karena perempuannya nengak-nengok terlambat. Akhirnya tanah yang diinjek terakhirnya itu melorot. Mati bersama mereka. Dan makanya rata-rata bencana dan azab itu datang pada waktu kalau nggak pagi, malam. Dan perhatikan firman Allah. Makanya untuk perhatikan bencana tsunami Aceh pagi, di Palu malam, dan di ujung-ujungnya ujung malam, ujungnya subuh atau menjelang malam. Itu. Dan ini selalu. Makanya antum lihat firman Allah surat Al-A'raf ayat 4. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Apakah berapa banyak negeri yang saya hancurkan dengan bencana datang malam atau mereka sedang tidur? Itu yang lebih nyata lagi, ya, itu Allah memberikan satu ungkapan lagi. Antum lihat surat tadi sama, bayatan au aba amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan makar, dengan azab, dengan bencana datang pada waktu duha, mereka sedang jogging. Itu jogging. Lihat Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman bencana kami datang pada waktu malam hari, mereka sedang terlelap tidur? Apakah mereka merasa aman terhadap bencana kami yang datang pada waktu duha, mereka sedang jogging malam duha? Jadi kembali lagi kaum Nabi Lut. Nabi Lut akhirnya Pak, Masya Allah, disebutkan di dalam kisah oleh para ulama, setelah mereka berlari berhamburan, falamma jaa amruna, ketika datang putusan kami berupa azab, pas menjelang subuh, ja'alna 'aliyaha safilaha, bumi yang atas saya jadikan bagian bawah,
dikisahkan oleh Imam Mujahid, dinukil oleh Imam At-Tabari dan juga ulama-ulama yang lainnya, Allah angkat melalui Jibril, Mikail, Israfil bumi tersebut, dibalik sampai ke langit. Kemudian yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Bukan hanya itu saja, diawali dengan hujan batu yang dikeraskan, yang dipanggang panas. Masya Allah, lemparannya kayak apa? Antum kalau nggak percaya, tes, antum lempar orang dengan batu biasa, dengan batu digoreng. Itu Masya Allah, memar. Dan ini macam batu yang dilemparkan Allah melalui burung ababil kepada Abraha. Musawwamatan inda rabbik. Masing-masing batu itu dikisahkan memiliki nama-nama yang mau dilempar. Nasallallahu. Dan subhanallah, kisah di Palu dari berbagai macam yang didapat oleh para asatid dan orang-orang yang di sana. Azab itu kayak dipilih-pilih. Coba bayangkan Pak, tempat bumi yang muter, kayak diayak. Di tengahnya itu ada 5 rumah yang selamat. Itu ternyata tempat lokalisasi perjudian. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Dan itu tidak aneh bagi orang-orang yang zalim. Tidak jauh. Akhirnya Allah mengisahkan di ayat itu kaum Nabi Syu'aib. Wa ila Madyana akhahum. Madyan, saudaranya siapa? Nabi Syu'aib. Sama Nabi Syu'aib itu orangnya lembut, orangnya itu bersahaja, sederhana. Makanya Nabi Musa alaihissalam betah kan akadnya, nikahi sama anaknya, mahar 8 tahun mengembala kambing, 2 tahunnya tambahan sendiri, nanti berupah. Makanya dibolehkan memberikan mahar kepada calon istri berupa pekerjaan. Contoh, mahar bangun rumah sampai selesai, bantu bangun rumah mertua, boleh mahar. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa Pak? Masih ada waktu nggak? Enggak. Ini dibuka tanya jawab atau dilanjutin? Oke. Ikhwan, saya berikan sedikit penjelasan tentang orang-orang LGBT ya, LGBT Indonesia. Sekarang ini daftar LGBT di Indonesia melonjak pesat, dan ini difaktori oleh beberapa pemuda yang pertama hidup hedonis, pengen nyoba, dan anehnya di sini tidak ada perlindungan konstitusi sekecil apapun. Bahkan MK kemarin mau mengeluarkan aturan pun gagal. Saya sendiri ketika itu menjadi saksi ahli di bidang syariah, akhirnya tidak cool, ya, nggak cool. Alias LGBT, hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada sanksi apapun, tidak dipersoalkan oleh hukum positif Indonesia. Ini antum anak kasih sekedar informasi, ya. Oleh karena itu, di sini pesan buat anak antum, ibu-ibu. Solusinya cuma satu, SDM, selamatkan diri masing-masing. Ya, jaga buah hati kita, sekolahannya dibantu, pergaulan lingkungannya dikontrol, teman-teman di kampungnya diawasi. Kebiasaan-kebiasaan di rumah itu ada nggak tanda-tanda menjurus ke sana? Contoh, suka pinjem kotang ibunya. Nah itu kan aneh. Gitu. Kadang-kadang kalau nggak kotang, nyoba-nyoba jepitan rambut ibunya. Kadang-kadang dandan pakai peda. Oh berarti ini menjadi sasaran. Dan kadang-kadang pakai pakaian itu, daster gitu. Dan anak itu paling seneng nyoba-nyoba. Awalnya nyoba, nggak seriusan. Cuman nanti ada sasaran mangsa yang memanfaatkan. Makanya kejahatan itu bukan karena adanya niat, adanya kesempatan. Waspadalah. Kesempatan. Pak, orang melakukan kejahatan apapun itu kan karena 2. Kesempatan, kedua karena adanya pembenaran. Korupsi, zina, LGBT, apapun. Kesempatan sama pembenaran. Alias contoh ada orang yang
melacur. Karena ada kesempatan, ada pembenaran. Miskin Pak, nggak ada yang ngasih penghidupan. Pembenaran. Contoh aja orang rokok. Ada kesempatan. Ada pembenaran. Mas, aku itu nggak ngerokok, pusing ya Mas. Jadi ngilangin stres. Itu daripada ngamuk-ngamuk ke istri, mendingan itu kaidahnya memilih bahaya yang lebih ringan. Apa? Rokok. Daripada ngampleng bojo. Udah kan gitu. Itu ternyata ngerokok pun pakai kaidah. Kaidah fikih akhawfu, memilih bahaya yang paling ringan. Hadirin sekalian, dampak-dampak LGBT, ya, saya ingin sampaikan kepada antum. Pertama, fitrah mereka sudah terbalik dan berlawanan dengan fitrah yang wajarnya. Apa? Laki nyenengi laki. Itu udah nggak wajar, Pak. Yang kedua, kenikmatan dan kebahagiaan mereka terletak pada perbuatan yang menyalurkan nafsu syahwat pada tempat yang najis, kotor, jorok. Coba. Gitu. Ngeri, Pak. Mereka lebih rendah daripada binatang. Sampai hari ini makhluk yang paling jorok, kotor katanya babi. Belum pernah ana mendengar ada babi LGBT. Yo, foto, coba. Nggak ono. Di otak mereka senantiasa muncul pikiran menyimpang dan hasrat untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Kenapa? Karena laki-laki mudah digapai. Dan nggak ada apa? Etika yang membatasi. Qadul basor sesama laki kan nggak ada. Jadi mudah ketemu, mudah tatapan, mudah dapat. Sehingga LGBT, homoseksual akan mudah diadakan transaksi. Yang kelima, kelima. Anda mendapati salah seorang di antara mereka kurang rasa malunya. Hadirin sekalian, orang pelaku LGBT itu nggak punya malu. Di negara-negara Eropa itu biasa gandengan laki sama laki, ya, pelukan itu. Ana pernah itu ke Jerman sebulan puasa merem-merem. Tiap hari begitu, laki ciuman sama laki di depan, coba di depan kita. Apalagi ngadakan arak-arakan. Panjang sekali. LGBT laki sama laki, perempuan sama perempuan. Biasa. Dan di dalam hatinya, selanjutnya, di dalam dirinya sudah tidak ada kekuatan laki-laki. Apalagi yang menjadi objek. Nggak ada. Dia selalu tidak berdaya. Kehilangan kejantanannya, kehilangan kelaki-lakiannya. Pada setiap saat, selalu dia memposisikan diri menjadi orang objek, sasaran, permainan. Coba. Makanya sulit sekali pelaku LGBT untuk mendapatkan taubat. Saat taubat sedikit, dia mau balik lagi. Temu temannya, ingat kebiasaannya, kumat lagi. Dan intinya, ada kesempatan taubat yang diberi rahmat oleh Allah. Tapi sulit. Allah telah mensifati mereka dengan sifat di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 74. Innahum kanu qawma saw'in fasiqin. Mereka adalah kaum corok lagi fasik. Dan Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas seperti firman Allah yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 81. Bal antum qawmun musrifun. Dan juga Allah menamakan mereka sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Nabi Lut mengadu kepada Allah, ya Allah tolonglah aku untuk menghadapi orang-orang yang perusak. Dan Allah juga menamakan mereka dalam surat Al-Ankabut ayat 31, Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Saya akan mengazab kaum ini. Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduk negerinya zalim. Nah, sekarang saya akan sampaikan secara cepat dampak-dampak perbuatan LGBT. Satu, sudah disiapin pulpennya, Mbak? Sejak tadi. Satu, tidak berhasrat kepada perempuan. Perempuannya tidak berhasrat kepada laki-laki. Udah, laki, makanya sama laki kepada perempuan nggak hasrat. Walaupun istrinya itu cantik, walaupun menarik, nggak hasrat. Hasratnya malah sama laki-laki. Yang kedua, mempengaruhi syaraf, terutama syaraf-syaraf sensitif di penisnya.
hilang semua. Makanya kalau seandainya dia berhubungan, kehilangan kepuasan seksual berkali-kali lipat. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi syaraf otak. Ternyata orang yang melakukan kebiasaan hubungan laki dengan laki, itu nanti syaraf-syaraf otaknya itu akan dol. Makanya ingatannya gampang lupa. Dan berbagai macam kondisi, Pak. Semua kekuatan tubuh itu kan dikontrol lewat otak. Nah ini semuanya lemah, jaringan-jaringan sel-sel otaknya, saraf-saraf otaknya. Kemudian yang keempat, kena penyakit sifilis. Terus kena penyakit herpes. Lalu yang kelima, tidak pernah merasa cukup melakukan perilaku homoseks. Jadi hadirin sekalian, orang seperti ini tidak hanya homo, nanti akan mencari lagi bentuk-bentuk lain. Variasi katanya mereka di dalam hubungan seksual termasuk sama hewan. Yang keenam, kendor dan robeknya otot-otot saluran tumburnya. Makanya orang yang seperti ini kena penyakit itu loh Pak, yang bocor saluran untuk buang hajatnya itu apa namanya? Pak dokter ada yang apa? Hah? Bukan ambeien. Itu. Jadi itu nanti keluar kotoran dari itu. Apa? Hah? Itu benar. Tapi nggak bisa ngucap Mas. Sopan pinter. Nomor 7. Homoseks dan akhlak. Tidak ada orang yang paling rendah akhlaknya kecuali orang-orang homoseks. Homoseks dan kesehatan umum. Di samping apa yang telah saya sebutkan di atas, perilaku homoseks dapat menyebabkan para pelakunya merasa sempit dadanya, membuat jantungnya berdetak kencang, dan membuat lemah tubuh dan pembuluh-pembuluh darahnya. Mempengaruhi alat kelaminnya jelas, kena penyakit tipus dan disentri, dan yang terakhir menyebabkan hilangnya imunitas tubuh dan pelan-pelan terancam AIDS. Wallahu a'lam bishawab. Semikian ana kasih waktu ini, ana tawarkan aja deh biar nggak memaksa, karena la ikroha fi pengajian, nggak ada paksaan dalam mengaji. Dilanjutkan tanya jawab apa pulang, Pak? Sepakat, ibu-ibu pulang apa tanya jawab? Bener? Awas, pulang gue sumpahin ya. Oke, silakan. Ada yang tanya? Oh ya. Pertanyaan pertama, silakan. Di tempat tinggal Ana sekarang warganya suka judi dan main kartu yang pakai uang. Nih silakan pertanyaan dapat. Serta bid'ah masih lestari, dan kalau acara nikahan sering manggil biduan. Baiknya Ana tetap tinggal di sana atau pindah? Ya terserah tuh. Emang gue urusan loh. Ngapain? Ana dijadikan konsultan kontrak. Nggak apa-apa. Ustadz itu kan serabutan. Ngopai ditakon sama Ustadz. Sampai mau nyalain mercon takon nanggone Ustadz ya. Gini, Pak. Antum tinggal dimanapun di Indonesia ini, nggak lepas. Antum pindah komplek, yang awalnya di depan dukun, belakang penari jaipong, samping imam tahlilan. Itu nanti pindah komplek, pindah posisi. Dukunnya di belakang. Lah iya. Percaya nggak sampean? Kecuali kalau antum pindahnya ke hutan Kalimantan. Nah di sono enak. Karo beruk itu enak, nggak ono tahlilan, nggak ono macam-macam. Itu. Intinya gini loh Pak. Kita itu kata Rasulullah, dengarkan. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dan sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada yang nggak mau gaul, nggak sabar. Tapi pada akhirnya kembali kepada diri antum. Kalau antum punya pilihan, mungkin lebih dekat di masjid, banyak ikhwan, dan di sana lebih enak, kajian juga banyak, itu urusan antum. Tapi secara umum, seorang mukmin yang mau bergaul, sabar atas gangguan, dan gangguan itu macam-macam. Gangguan agama, tadi, bid'ah, macam-macam,
diundang tahlilan, repot nolaknya gitu loh. Ini ya kan, Pak, nanti ada acara, nah itu menolaknya begini caranya. Ya tak ajari sampean. Pertama, antum tampilannya sudah lama ngaji ya, minimal ustadz kecil-kecilan lah. Ini Pak, sebatas pengetahuan yang saya dapat dari pengajian. Dulu memang saya itu pelaku tahlilan, Pak. Tapi ternyata setelah saya mempelajari dan berbagai macam buku saya baca, tahlilan itu nggak ada dalilnya. Loh, pasti gangguan, wes mas, nggak gelem ya aja ceramah. Ya, gitu. Loh, gangguan nggak? Yes, mana? Nggak datang pakai ceramah, loh, kan gitu. Gangguan, sabar. Ya, ya wes pak, bapak nanti tahlilan dewe. Itu. Terus alasan yang kedua, kalau antum nggak bisa pura-pura kayak ustadz, ya, Pak, di dalam Undang-Undang Dasar itu orang dijamin untuk mengamalkan kebebasan, kemerdekaan, keyakinan. Itu baca itu. Jadi saya yakin Pak, tahlilan ini bukan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya wes mas, nggak teko ora apa-apa. Oke. Nah terakhir ini alasan manusia paling kendo. Wes nggak iso ngomong apa-apa. Ya apa? Pak, maaf saya nggak bisa datang Pak. Ada kepentingan yang mendesak. Apa? Turu. Lah. Mana yang lebih penting turu karo tahlilan? Lah wes ngerti sampean. Iki direkam yo. Wes nggak apa-apa wes. Ya, gitu. Terus kita di dalam masalah bergaul Pak harus bersiasat. Intinya bersiasat gini, ketika acara-acara yang mubah, walimah, antum datang gitu loh. Kerja bakti datang, antum tahlilan nggak datang, kerja bakti nggak datang, ya dicing bener. Gitu loh. Datang, ada acara akikah, datang. Wah, akikah itu disunahkan kan gitu. Walimah, ya nanti kalau seandainya macam-macam ada musiknya, datang sebelum sesudahnya kan boleh. Ya, datang Pak, maaf saya terlambat. Cuman bisa hadir sekarang ya, kasih tempel uang apa saweran itu kan itu sudah tradisi ya, walaupun saya sarankan begini, kalau antum mengadakan hajatan walimahan nggak usah nerima uang sumbangan karena sudah menjadi tradisi di Indonesia itu sumbangan harus balik. Nah, itu tuh. Makanya undangannya itu kalau bisa ditulis tidak menerima tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Cok dikasih kecuali uang ya podo. Itu kecuali uang ya podo. Jangan pakai kecuali kasih TT. Sehingga gini alasannya. Antum bisa membalikkan semua orang ribuan. Taruhlah nggak mati, pindah tempat. Repot. Makanya walimahan anak saya tulis tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Titik. Sama ini gede nih. Nah, udah. Dan nggak usah dipasang kota. Ditulis ngono ya dipasang kota. Ya bodoh. Ya jangan. Kadang-kadang kota itu Pak segede tandu mayit itu. Masya Allah, ini norak banget nih nggak masuk kan itu rasanya ya apa lewat mangan terus nggak ngelebok no ya coba teko sampean. Nah, itu loh ya. Oke, dengan demikian seperti itu. Ustadz, apakah benar dakwah Wali Songo menggunakan alat musik? Menurut penelitian De Graaf sama Pesut, dua sejarawan Belanda dari muda sampai tua mendedikasikan dirinya untuk meneliti sastra-sastra Jawa, mengatakan penisbatan lagu-lagu kepada wali itu masih perlu diteliti lebih dalam. Itu bahasa sindiran mereka masih diragukan. Contoh aja dari bahasanya, lir ilir tanduri wusumilir sama tombo hati itu bukan bahasa pertengahan zaman hidupnya Sunan Bonang sama Sunan Kalijogo.
Karena kalau kita membaca bahasa sastra Kawi Jawa yang mendekati Sangsekerta, pada zaman itu berbeda jauh yang ditulis di dalam kitab Krupak Virara. Itu sudah saya turunkan juga di dalam buku saya, Fakta Baru Wali Songo. Baca, bedakan bau sastranya. Ini sastra baru muda. Tombo ati iku limo. Lah itu kan bahasanya wong Jawa Timur kemarenan. Itu. Lir ilir tandure itu kan kemarin. Itu ya. Dengan demikian dan plus apalagi setelah kita membaca Krupak Virara, buku asli tulisan Wali Songo menegaskan di situ bahwa haram hukumnya menjual alat-alat musik. Loh, kan tabrakan ini. Mosok Sunan Bonang adoh teko Mekah terus mulai nang Jawa Timur Tuban main gong. Lah lucu. Ya kesan sampai hari ini Pak, orang yang pulang dari Mekah biasanya alim jadi ustadz, apalagi Sunan Bonang, Sunan Giri ke Mekah sambil haji dan belajar. Dan di antara buku yang pernah dipelajari oleh Sunan Giri adalah Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Makanya dia pinter tata negara. Makanya set tentang masalah ketatanegaraan dan pemerintahan Demak Bintoro itu jagonya Sunan Giri, masalah keilmuan jagonya adalah Sunan Bonang. Makanya Sunan Bonang, Sunan Giri ini tokoh sentral Wali Songo. Setelah pasca siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim sama Sunan Ampel. Gitu. Dan bagaimana cara mendakwahkan pada keluarga yang masih mendengarkan musik, yang menjalankan acara tahlilan, ya terus dakwah. Antum kan paling tahu tentang keluarga antum, pendekatan, ya. Yang saya lakukan dulu, ya, pendekatan ke keluarga, dialog, acara-acara walimah, itu caranya. Itu banyak jalan menuju rumah tanpa irama, ya. Untuk mendekati. Contoh kita datang sambil bawa hadiah, kasih buku, di dalamnya kasih 50.000. Itu pasti dibuka duitnya. Nah itu. Mana dibaca, buku ini ampe banget. Terus kalau ngasih hadiah buku jangan gede-gede segini aja. Antum baru mau mendakwai langsung hadiah Riyadhus Sholihin. Oh iya, ndengok tok wis repot. Waduh mas judulnya merem-merem, apa nih membacanya. Kecuali di dalamnya dikasih gambar Soekarno-Hatta, itu pasti dibuka. Itu. Terus kemudian antum aja diskusi masalah-masalah kaitannya dengan tahlilan itu. Terus kemudian acara walimah antum kadang-kadang kan sumbangan buku kasih, atau acara arisan keluarga dibacakan buku, satu hadis, dua hadis, syukur-syukur bisa mendatangkan ustadz. Itu caranya. Insya Allah. Saya punya buku kecil judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Bagaimana apabila pelaku LGBT adalah seorang ustadz? Loh? Minum dulu mas, repot ini. Bahaya. Bagaimana apabila pelaku LGBT adalah seorang ustadz yang sering juga sebagai perawat jenazah? Loh, sekaligus peruqyah. Apa akibat hukum Allah bagi santri-santrinya dan jenazah yang dirawatnya? Ya santrinya, kalau nggak melakukan wala taziru waziratu wizra ukhra. Jenazah juga nggak ngaruh, wes mati. Tapi ustadz ini harus segera diobati, kalau nggak kena singkirkan dari pesantren. Kalau di pesantren saya, semua ustadz malam, namanya guru malam itu musyrik, dites LGBT. Pakai psikotes. Ada namanya tes psikotes kelainan, itu ketahuan nanti. Ada nggak? Murid juga dites. Ada nggak kecenderungan? Udah. Deteksi dini. Terus antisipasi itu.
Apalagi kebukti, keluar dengan terhina. Itu keluarin. Itu. Cocoknya mengembala kambing ini orang. Bukan jadi ustadz, bahaya. Kasihan. Ada ustadz seperti itu di satu pesantren, bikin kecanduan murid-muridnya, akhirnya niru semua. Nauzubillah. Bagaimana sikap kita terhadap LGBT? Baik ketika kita menemukan dia orang lain maupun diri sendiri. Sebagaimana kita tahu dengan LGBT tidak semua sampai lewat. Ya sama. Allah menegaskan wala taqrabuz zina. Apapun yang menjurus ke sana, baik itu hanya pelukan, baik hanya ciuman, apalagi melakukan, semuanya masuk. Makanya bibit harus dipangkas. Antisipasi supaya tidak terjadi. Jangan kasih kesempatan. Apakah benar sejarah Nabi Sulaiman itu terjadi di Jogja? Iya, memang ada sebagian orang yang rada bingung membuat satu buku judulnya ternyata Borobudur buatan Nabi Sulaiman. Alasannya Nabi Sulaiman itu lahirnya di Jogja, tepatnya di daerah Sleman. Ini ilmu cok kali cok, butlak gade, garpul. Sekarang kalau memang begitu pertanyaannya, lah Nabi Daud di mana? Kan Nabi Sulaiman anaknya siapa? Nabi Daud. Terus kemudian bersama bapaknya membangun Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa-nya mana? Di Jogja. Ya, di Kulon Progo. Dan hadirin sekalian, katanya daerahnya Balkis itu Sabak Wonosobo. Loh kan? Ini godak gade, gaduh. Cok kali cok kok cocok. Kan gitu cok. Wonosobo dari Sabah. Di sana ada raja namanya Raja Boko. Namanya Balkis. Loh kan gitu. Ada ratu namanya Ratu Boko. Daerah Wonosobo. Hidupnya pada zaman dekade tertentu. Diplesetkan menjadi Balkis. Bahasa Jawanya Boko. Daerahnya Wonosobo, Arabnya Sabah, Jawanya Wonosobo. Kenapa dikatakan Wono itu hutan, Sobo di Sabah orang? Karena di sana ada tempat khusus didatangi dari berbagai macam penjuru untuk nyembah matahari. Memang godak gadek gadok sih. Yaitu. Tapi secara sejarah. Gak bisa bicara sejarah ngaco begini. Sejarah itu runut, Pak. Makanya ahli sejarah manapun ketika membaca sejarah harus bisa menjawab 4 pertanyaan. Apa sejarah Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Sulaiman? Lahir di Jogja Sleman kapan? Kapan? Mengapa kok sampai di sana? Padahal bapaknya di Palestina. Nah ini jelas nggak nyambung. Ya udah, antum pulang aja. Sudah selesai, iya kan? Udah. Oh ini ada satu lagi. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar yang digembar-gemborkan WHO bahwa otak LGBT ukurannya khas lebih kecil sehingga menjadi pembenaran WHO apa? Kalau lebih kecil? Kalau lebih kecil kenapa? Cerdas? Hah? Hah? Iya, udah goblok kan? Makanya betul. Otaknya orang LGBT itu rata-rata goblok gitu. Ya gitu kata WHO. Ya udah, ngapain ditanyain? Assalamualaikum Ustaz, apaan Ustaz di luar tema? Mumpung antum di sini. Terus kenapa emang? Ana terus diejek dan dihina dengan gelar si pengikut kafir NU. Loh, apa itu? Ini salah baca repot ini. Seperti yang antum tahu Ustadz bahwa sebagian kaum muslimin menganggap antum seorang yang murtad dari NU gitu. Nah, gini aja, ini terakhir ya, habis itu mulai.
Sini Pak, antum ketika berhijrah, nggak mungkin nggak bersiku. Nggak mungkin. Siapapun yang hijrah tidak mendatangkan tantangan, sulit. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka setelah dia menegaskan saya beriman tidak diuji? Antum perhatikan beratnya ujian Abu Bakar ketika hijrah, meninggalkan rumah, tanah hektaran, saluran-saluran bisnis yang selama puluhan tahun dia bangun ambruk, ditinggalkan. Abdurrahman bin Auf sama, Utsman bin Affan, semuanya melarat mendadak. Abdurrahman bin Auf itu Pak, datang ke Madinah cuman bawa pakaian satu setel. Hubungan bisnisnya putus. Jaringan-jaringan bisnisnya yang puluhan tahun dibangun hilang. Tanahnya ditinggalkan. Tapi subhanallah, namanya Abdurrahman bin Auf. Karena memang Allah takdirkan menjadi orang kaya. Subhanallah. Tulluni ala sukil Madinah. Tunjukkan pasar. Makanya kalau antum hijrah dari berbagai macam hal yang akhirnya antum jatuh ekonominya, antum atasi pasar. Karena pasar itu suatu tempat untuk menghasilkan uang yang paling fleksibel, nggak mengenal status, pangkat, dan titel. Antum siapa aja bisa berbisnis. Dulluni ala sukil Madinah, tunjukkan pasar Madinah. Nggak lama bisa bikin rumah kawin. Rasulullah kaget loh, Abdurrahman bin Auf sudah nikah. Udah ya Rasulullah. Udah punya rumah, udah. Bahkan ditawari oleh Sa'ad bin Rabi itu. Pilih rumah saya 2. Pilih istri saya, enggak. Tulluni ala sukil Madinah. Itu. Apalagi diolok-olok. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau lewat apa? Diledek. Itu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kita dijadikan bahan ejekan. Biasa. Oleh karena itu hadirin sekalian, antum diejek-ejek, diolok, itu biasa, kecil. Bukan suatu hal yang bernilai. Dibanding dulu, Masya Allah, ada yang ditanam hidup-hidup dibelah, digergaji. Ada di antara mereka yang disiksa. Seperti kaumnya Nabi, subhanallah Pak. Lihat, Nabi Yasin, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Nabi Yasin Pak, diutus Allah 2, didustakan kaumnya, ditambah 1, 3. Pengikutnya berapa? 1. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Akhirnya ketika membantuin Nabi Yasin dakwah, dia diinjek-injek kaumnya sampai keluar duburnya. Tapi saat sekarat masih sadar, dia mengatakan tetap, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dengerin ya, saya tetap beriman kepada Allah walaupun kamu perlakukan seperti ini. Akhirnya lihat Pak, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi kalau antum dikatain gembong Wahabi, ente kecil. Antum baru dikatakan di kelas RT. Antum lihat di YouTube, gembong Wahabi yang pertama kali muncul siapa? Lah itu keren, nama saya. Itu keren, gembong Wahabi. Ternyata Pak, dihadepin aja, dinikmati aja, lancar dakwah kok.
Saya itu nggak boleh dakwah di sini, di tempat lain, nggak boleh ngaji di masjid. Pak, saya mau ngaji dimanapun, jadi di rel kereta aja bisa. Oke, yang penting di syuting. Gitu. Intinya gitu, intinya kita itu nggak usah dipersempit dengan aduh. Ya udah dinikmati aja. Wong ujung-ujungnya cuma dua. Kita istirahat dari mereka, mereka istirahat dari kita dengan kematian. Dan pada akhirnya ketemu Allah itu lama, menghadap Allah itu berat, dan nanti akhirat itu lebih panjang. Dunia itu sempit. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Enggak lama. Itu yang betah, yang sabar ya Allah. Ya pura-pura nggak denger aja. Mana juga pura-pura nggak denger, katanya sih anak dikatain, katanya. Udah, yang penting dakwah, ngaji, pelihara pesantren, baca buku, lupa juga. Nggak ada masalah, tetap aja seger, ganteng aku. Nggak ada masalah gitu loh. Jadi intinya nikmati. Hadepin jangan dihindari, kerjain jangan dipikirin. Urusan cuman satu, mencari ridho Allah. Titik. Udah. Mau ridho mas, antum senengin model kayak apapun, suatu ketika dia nggak suka antum. Mungkin antum sudah senengin tahlilan antum ikut. Ayo, beda calon presiden mangkel nih. Loh, kan gitu. Manusia, Pak. Antum sudah senengin tahlilan ikut, seneng maulidan ikut, seneng giliran calon presiden beto. Ayo. Nah, itulah. Enggak ada. Makanya ada satu kaidah, mencari ridho manusia. Tujuan yang tidak pernah ada habisnya. Mencari ridho Allah. Jelas. Surga. Allah ngasih apa sama antum? Langit bumi. Manusia ngasih apa? Parcel aja enggak. Paling banter pada waktu Ramadan atau hari raya. Kartu lebaran. Itu harganya cuma 5.000 perak. Allah ngasih langit, ngasih bumi, ngasih udara, ngasih air, ngasih semuanya. Ngasih surga. Masa antum pamrih sama manusia mengalahkan Allah? Itu. Oleh karena itu, biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.